Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perikop Injil hari ini mengajak kita sebenarnya untuk berefleksi. Bukan mengadili orang lain, bukan menjudge orang lain, bukan menunjuk pada orang lain, tapi masuk ke dalam diri kita dan melihat seperti apakah diri kita. Saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah ilustrasi. Anda mungkin mengenal robot vacuum cleaner seperti ini. Robot ini dilengkapi dengan alat sensor yang luar biasa sehingga dia dapat bergerak ke sana kemari dan menyedot debu dan juga membersihkan lantai, mengepelnya dengan sangat baik, dan lantai rumah Anda akan bersih. Tetapi robot ini ke sana kemari juga menyelinap di bawah sofa, di bawah tempat tidur, dan dia akan membawa begitu banyak sampah dalam dirinya. Seperti robot ini, dia memiliki dalam perutnya itu vacuum cleaner yang penuh dengan debu. Saya tidak akan menunjukkan isinya tentunya. Ini sangat kotor. Ya. Tetapi sebenarnya, kalau kita merenungkan kehidupan kita, bukankah juga kita seperti robot vacuum cleaner ini? Kita bergerak ke sana kemari, kita berjumpa dengan banyak orang, kita mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Dan sadar atau tidak, kita menyerap begitu banyak juga hal-hal di luar dari diri kita. Dan somehow kita kemudian menginternalisasi semua itu. Jauh di bawah alam sadar kita kadang-kadang itu terserap. Kemarahan, ketakutan, kecemasan, kecemburuan, atau iri hati. Macam-macam perasaan negatif bisa juga kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Dan perhatikan apa yang terjadi pada diri Anda sepanjang hari. Bisa jadi Anda memulai hari sudah dengan betul-betul error. Dan Anda pergi tidur juga masih error. Sampai terbawa mimpi buruk. Itu bisa terjadi. Dan kadang-kadang tanpa sadar Anda juga memperlakukan orang lain dengan kasar tanpa sadar. Ini semua karena diri Anda sendiri mengalami error. Dan sesungguhnya setiap hari baik bahwa kita juga seperti robot vacuum cleaner ini dibersihkan isi perutnya. Artinya apa? Hati kita dibersihkan. Pikiran kita dibersihkan. Dan itu sebabnya kita diajarkan pada pagi hari memulai dengan doa, dengan saat hening, dengan meditasi. Sangat baik meditasi saudara-saudari. Juga pada malam hari sebelum tidur, bawa itu semua dalam doa dan cobalah untuk membersihkan hati dan pikiran Anda juga dengan meditasi. Dan dengan demikian Anda akan menjadi lebih bersih. Dan dari perbendaharaan yang bersih dalam diri Anda, yang murni dari hati Anda akan memancarkan juga kebaikan pada orang lain. Sebaliknya, kalau Anda mengoleksi semua kemarahan, kebencian, kesombongan, iri hati seperti yang disebutkan oleh Yesus tadi, percayalah Anda akan menjadi ancaman bagi orang lain. Anda akan menjadi orang yang tidak disukai oleh orang lain. Anda membawa aura negatif dalam tutur kata Anda, dalam tindakan Anda. Maka jika Anda ingin hidup Anda semakin berkualitas, rajinlah untuk membersihkan diri Anda, membersihkan hati Anda dari semua perasaan emosi yang negatif, dari pikiran yang negatif, juga dari semua peristiwa hidup yang mengungkung Anda. Anda punya pilihan, terbelenggu dalam perasaan tersebut, atau Anda terbebaskan. Jika Anda orang yang lepas dan bebas dari semuanya itu, Anda akan memancarkan sekali lagi cahaya kebaikan. Injil kita hari ini berbicara, kelanjutan dari kemarin, mengenai sesuatu yang dapat menajiskan seseorang. Bukan sesuatu yang masuk lewat mulut. Apa yang masuk lewat mulut, kata Yesus, akan keluar lewat jamban. Mungkin Anda mengatakan dalam kitab Imamat ada begitu banyak aturan termasuk mengenai makanan yang najis. Tapi kita harus ingat pada konteks zamannya. Dosen kitab suci saya mengatakan bahwa pada zaman dahulu, pada zaman Musa sekalipun, ada binatang-binatang yang membawa penyakit kepada orang kalau dimakan, sehingga binatang-binatang tersebut dinajiskan supaya melindungi tubuh manusia dari penyakit. Tetapi Yesus mengatakan yang paling berbahaya adalah hati manusia. Ketika hati manusia itu punya perbendaharaan yang kotor, bayangkan. Dan ini semua dari apa yang kita serap setiap hari, tontonan kita, bacaan kita, our talking, ya, dari pembicaraan dengan orang lain,
dengan gosip-gosip. Semuanya yang kita terima dari itu, dari luar diri kita, itu bisa membuat kita juga terpengaruh, dan kemudian dari sini keluarlah racun juga untuk orang lain. Maka jangan simpan racun di hatimu. Lagu Tempo Dulu mengatakan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Semoga kita tidak menyimpan racun, melainkan dua-duanya adalah madu. Kenapa? Karena hati kita juga penuh dengan kebaikan, penuh dengan madu yang manis. Ya Tuhan, jadikan hati kami tempat perbendaharaan kebaikan. Semoga Engkau membantu kami pada hari ini memulai hidup kami dengan niat yang baik, dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang jernih. Dan kami ingin Tuhan, jangan sampai tutur kata kami melukai hati orang lain, perbuatan kami menghancurkan hidup orang lain, melainkan kami ingin, semoga kami juga selalu berubah, membersihkan hati kami, diri kami dari semua emosi yang negatif, agar kami pun belajar untuk menaburkan kebaikan dalam hidup kami kepada sesama kami. Dan limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua yang mendengarkan renungan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, mulailah hari ini dengan sesuatu yang positif di hati dan pikiran Anda. Dan taburkan kebaikan dan jangan racun kepada sesama.